bisa bertemu muka dengan muka, tapi semangat untuk memuji Tuhan harus tetap dipertahankan. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan dengan hati yang semangat. Karena hati yang semangat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita puji Tuhan harus dengan semangat. Oke? Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui sikap kami, melalui mulut kami, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang mengajari dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya itu ampuni semua dosa dan kesalahan kami, biar kami layak memuji nama-Mu, kami layak masuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan dengan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Jadi kita gak perlu takut karena Yesus selalu beserta dengan kita. Kita nyanyikan yuk dengan semangat. Demikian firman Tuhan. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. 2 Raja-Raja 20 ayat 5b.
telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ya, demikian ayat hafalan hari ini. Bisa kita hafal di rumah kita masing-masing supaya tabungan firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi ayat hafalan itu nggak mesti harus direkam, tapi itu ayat hafalan itu kita hafal sebagai tabungan rohani kita. Jadi jangan lupa tadi hafal di rumah. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Jadi waktu dengar firman Tuhan, adik-adik bisa mengerti apa yang kita baca hari ini. Oke, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca tertulis dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 11. Yuk, yang bawa Alkitabnya disiapkan.
2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Kakak baca ya, dan adik-adik bisa mengikutinya dari rumah. Judulnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Oke, cerita hari ini tentang seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia itu pada saat itu dia sedang sakit keras. Lalu Tuhan mengirimkan seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, untuk mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia akan segera meninggal dan sakitnya tidak akan pernah sembuh. Lalu Raja Hizkia menjadi sedih. Karena apa? Tuhan telah mengirim Nabi Yesaya mengatakan bahwa Raja Hizkia itu akan meninggal dan tidak bisa sembuh lagi. Raja Hizkia menjadi sangat sedih. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, sudah banyak yang aku buat, aku sudah tulus melakukan yang terbaik buat-Mu. Masakan Tuhan gak mau memberikan aku umur panjang?" katanya. Lalu Tuhan mendengarkan tangisan Raja Hizkia. Tuhan terketuk pintu hati Tuhan mendengarkan doa Hizkia yang begitu tulus meminta pertolongan kepada Tuhan. Bayangkan yang tadinya Tuhan mengirim Yesaya mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Tetapi karena doanya Hizkia yang begitu tulus, yang begitu sungguh-sungguh, lalu Tuhan berkata, "Telah kudengar doamu Hizkia, engkau akan sembuh dan aku akan memperpanjang umurmu sebanyak 15 tahun lagi." Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Bagaimana doa Hizkia itu bisa mengetuk pintu hati Tuhan
diperpanjang menjadi 15 tahun lagi. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Raja Hizkia ini. Kalau kita berdoa itu harus dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita doakan itu didengarkan oleh Tuhan. Dan seperti cerita hari ini, doa Hizkia langsung didengarkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga sih doa yang gak langsung dengar ya. Ada 3 jawaban doa yang sering kita tahu ya. Yang pertama, Tuhan bilang tunggu dulu. Terus yang kedua, iya akan saya kerjakan sekarang, akan dijawab langsung. Tapi yang ketiga, no. Kenapa? Karena apa yang kita doakan itu bukan itu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita mau berdoa, maka kita harus dengan tulus berdoa. Seperti Raja Hizkia, dia tulus berdoa. Doa yang tulus akan dikabulkan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi kalaupun misalnya doa kita belum dijawab, Tuhan punya rencana. Atau misalnya doa kita langsung dijawab, juga Tuhan punya rencana yang terbaik. Atau misalnya doa kita belum dijawab, nggak dikasih, nggak dikabulkan, nah, pasti dibalik semua itu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, misalnya ya, kita beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kita sudah di rumah, terus kita juga udah berdoa supaya corona ini segera hilang, tapi belum dijawab. Bukan berarti Tuhan nggak mendengarkan doa kita, tetapi di balik semua ini ada yang Tuhan inginkan buat kita supaya kita lebih tekun berdoa lagi, supaya kita lebih sungguh-sungguh berdoa lagi ya, dan juga supaya anak-anak juga belajar mensyukuri apa yang sedang terjadi hari ini. Kita nggak boleh lalu marah-marah, kesel, tapi apapun yang terjadi, kalau kita memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti berikan jawaban doa yang terbaik buat anak-anak, buat kakak-kakaknya, buat semua orang yang mengasihi dia. Sama seperti Raja Hizkia ini ya. Kalau berdoa itu gak perlu harus panjang-panjang. Seperti Raja Hizkia itu, dia itu menganggap seperti Tuhan itu ada di dekatnya. Tuhan, dia berdoanya itu bukan karena doanya hebat, panjang, tapi doanya adalah doa yang tulus kepada Tuhan. Doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh, itulah yang Tuhan inginkan. Dan adik-adik, supaya kita juga seperti Raja Hizkia, kita juga harus rajin berdoa. Doa itu gak harus dibatasi tempat, waktu, di mana saja kita dapat berdoa. Karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Adik-adik, semoga kita bisa menjadi anak-anak yang tekun berdoa. Amin. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bertahta di kerajaan surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana seorang raja berdoa memohon pertolongan Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Dan kami pun biarlah punya iman seperti Raja Hizkia yang menyatakan permohonan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang rajin berdoa dengan tulus hati Tuhan. Bukan dengan doa yang panjang, tapi dengan doa yang tulus yang akan kami sampaikan kepadamu. Berkati, mampukan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini adalah hidup yang dipenuhi dengan doa, dan kami senantiasa dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami melakukannya. Dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya, untuk tugas kita minggu ini adalah anak-anak merekam atau memvideokan tentang kebaikan-kebaikan kalian di rumah ya. Misalnya mendoakan orang tuamu supaya sehat dan panjang umur. Kalau untuk anak-anak yang kecil-kecil, misalnya mengambilkan minum buat mamanya, mengambilkan minum buat papanya, atau bisa melakukan kebaikan mencium mamanya atau mencium papanya. Itu contoh-contoh. Jadi nanti aktivitas kalian itu merekam, lalu nanti kita kirimkan ke grup komunikasi ya. Tapi durasinya maksimal 2 menit ya, tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi anak-anak bisa videokan, dan bisa juga misalnya bantu orang tua menyusun sepatu, atau bantu orang tuanya nyapu halaman atau nyapu rumah, atau bersihkan tempat tidur ya, seperti itu ya. Direkam maksimal 2 menit ya, paling lama 2 menit. Itu tugas kita untuk minggu ini. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan pujian dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus kita pasti menang. Oke, yuk kita nyanyikan dengan semangat. Bapa kami bertahta di kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana seorang raja berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya. Dan kami pun biarlah punya iman seperti Raja Hizkia yang menyatakan permohonan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajari kami anak-anakmu ini Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang rajin berdoa dengan tulus hati Tuhan, bukan dengan doa yang panjang, tapi dengan doa yang tulus yang akan kami sampaikan kepadamu. Berkati, mampukan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini adalah hidup yang dipenuhi dengan doa, dan kami senantiasa dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami melakukannya. Dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai